Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus sehingga kami dapat melawan banyak godaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlen Lohonauman. Kepada Saudara Farlen, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini Senin tanggal 2 Juni 2025 berjudul Setan Mengatur Godaan yang Sangat Kuat. Ayat intinya terdapat di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Berbunyi, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Kehidupan Salomo penuh dengan peringatan, tidak hanya bagi kaum muda tetapi juga bagi mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah tua. Mereka yang sedang menuruni bukit kehidupan dan menghadap matahari barat. Kita melihat dan mendengar tentang ketidakstabilan pada masa muda. Kaum muda yang bimbang antara benar dan salah, dan arus nafsu jahat terbukti terlalu kuat bagi mereka. Tetapi kita tidak mencari ketidakstabilan dan ketidaksetiaan pada mereka yang sudah dewasa. Kita mengharapkan karakter yang terbentuk, prinsip-prinsip yang berakar kuat. Dalam banyak kasus, memang demikian, tetapi ada pengecualian seperti halnya dengan Salomo. Ketika kekuatannya seharusnya paling kuat, ia ditemukan sebagai orang yang paling lemah. Kita perlu bertanya setiap langkah, apakah ini jalan Tuhan? Selama hidup masih ada kebutuhan untuk menjaga kasih sayang dan hawa nafsu dengan tujuan yang kuat. Ada kerusakan batin, ada godaan lahiriah, dan dimanapun pekerjaan Allah akan maju. Setan berencana untuk mengatur keadaan sehingga godaan akan datang dengan kekuatan yang sangat kuat atas jiwa. Banyak orang telah menutup mata terhadap bahaya dan terus berjalan dengan cara mereka sendiri.
tergila-gila tertipu oleh setan, hingga mereka jatuh di bawah godaannya. Kemudian mereka membiarkan diri mereka putus asa. Ini adalah kisah Salomo, namun bahkan baginya ada pertolongan. Ia benar-benar bertobat dari jalan dosanya dan menemukan pertolongan. Janganlah ada yang berani berbuat dosa seperti yang dilakukannya, dengan harapan mereka juga dapat memulihkan diri. Dosa hanya dapat dilakukan dengan risiko kerugian yang tak terbatas. Namun, tidak seorang pun yang telah jatuh perlu menyerahkan diri mereka pada keputusasaan. Penyalahgunaan bakat-bakat mulia dalam kasus Salomo seharusnya menjadi peringatan bagi semua orang. Kebaikan sajalah yang merupakan kebesaran sejati. Setiap orang akan mewariskan kebaikan atau kejahatan. Di bagian selatan Bukit Zaitun terdapat batu-batu peringatan kemurtadan Salomo. Yosias, sang reformator muda, dalam semangat keagamaannya menghancurkan patung-patung Asitoret, Kamos, dan Molok. Tetapi pecahan-pecahan dan tumpukan reruntuhan tetap berada di seberang Gunung Moria, tempat berdirinya bait suci Allah. Ketika orang-orang asing dari generasi ke generasi bertanya, apa maksud reruntuhan yang menghadap ke bait suci Tuhan? Mereka menjawab, itulah gunung pelanggaran Salomo, tempat ia membangun mesbah-mesbah untuk penyembahan berhala demi menyenangkan istri-istrinya yang kafir. Dikutip di dalam Letter 8B tahun 1891. Demikian bacaan renungan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Farlen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Menjelang Yesus datang kedua kali, setan makin sungguh-sungguh memasang jeratnya. Ron Hubbard berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 337, paragraf 1. Saat umat Allah mendekati bahaya di hari-hari terakhir, setan mengadakan konsultasi yang sungguh-sungguh dengan para malaikatnya mengenai rencana yang paling berhasil untuk menggulingkan iman mereka. Dia, yaitu setan, melihat bahwa gereja-gereja populer sudah terbuai oleh kuasa tipuannya. Dengan kesesatan menyenangkan dan keajaiban kebohongan, dia dapat terus menahan mereka di bawah kendalinya. Karena itu, ia mengarahkan para malaikatnya untuk memasang jerat mereka, terutama bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dan berusaha untuk mematuhi semua perintah Allah. Setan melihat bahwa gereja-gereja populer sudah terbuai dengan tipuannya. Oleh karena itu, setan arahkan para malaikatnya untuk memasang jerat atau snares dalam bahasa Inggris bagi umat-umat yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, tentang jerat atau snares ini, kita perlu paham cara kerjanya. Berikut gambarannya. Yang dilingkari warna merah adalah makanan yang disukai oleh burung. Pada waktu si burung makan makanan yang pertama, dia tidak merasa bahaya, sebab perangkapnya masih jauh. Oleh karena itu, si burung akan datang kembali untuk makan makanan yang kedua. Dan si burung tidak merasakan bahaya. Demikian seterusnya sampai si burung berani untuk makan makanan yang terakhir, yang mana tepat pada perangkap, dan akhirnya si burung terjebak, tertangkap. Jadi, perlahan tapi pasti si burung dituntun kepada perangkap tanpa merasa khawatir atau adanya bahaya. Inilah yang setan lakukan kepada umat-umat yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. The Great Controversy halaman 625 paragraf 3 berkata, setan akan, jika memungkinkan, mencegah mereka memperoleh persiapan untuk berdiri pada hari itu. Ia akan mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan mereka, menjerat mereka dengan harta duniawi, menyebabkan mereka memikul beban yang berat dan melelahkan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran hidup ini dan hari pencobaan akan datang menimpa mereka seperti pencuri. Salah satu jerat setan agar umat-umat Allah tidak bersedia adalah harta dunia. Dan inilah jerat bagi Salomo. Harta itu sendiri
adalah pemberian Allah, sebagaimana Allah memberkati Salomo. Namun oleh karena Salomo lebih menuruti keinginan dirinya, yang adalah jerat setan dalam hidupnya, akhirnya Salomo masuk dalam perangkap setan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Australasian Union Conference Record tanggal 15 April tahun 1912 paragraf 15 yang berbunyi, keinginan untuk mendapatkan uang adalah jerat setan dan yang paling populer di zaman akhir ini. Sifat mementingkan diri sendiri yang diinginkan oleh keinginan untuk memperoleh, menyingkirkan bantuan Allah dari gereja, dan mematikan kerohanian. Hidup untuk diri sendiri adalah untuk binasa. Ketertarikan, keinginan untuk mendapat manfaat demi diri sendiri memutuskan jiwa dari kehidupan. Adalah roh setan untuk mendapatkan, untuk mengambil bagi diri sendiri. Adalah roh Kristus untuk memberi, mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Ingat prinsip yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa Bapa adalah pemilik dan segala sesuatu telah Allah Bapa serahkan kepada anaknya. Apakah anak Allah mementingkan dirinya? Tidak. Anak Allah rela berkorban bahkan menjadi miskin demi keselamatan kita. Roh setan adalah mementingkan diri, tetapi roh Kristus adalah roh yang dermawan, rela berkorban demi kebaikan orang lain. Roh yang manakah yang kita pilih dan miliki? Perhatikan, Nya White hanya sebut dua roh, roh setan dan roh Kristus. Manakah yang disebut dengan Roh Kudus? Roh Kristus tentunya. Karenanya, jangan salah pilih. Pilih Roh Kristus agar kita tidak masuk dalam jerat setan dan akhirnya masuk dalam perangkapnya. Sebab renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 160 paragraf 3. Selama hidup masih ada kebutuhan untuk menjaga kasih sayang dan hawa nafsu dengan tujuan yang kuat. Ada kerusakan batin, ada godaan lahiriah, dan dimanapun pekerjaan Allah akan maju, setan berencana untuk mengatur keadaan sehingga godaan akan datang dengan kekuatan yang sangat kuat atas jiwa. Setan mengatur keadaan supaya godaan yang akan datang akan semakin kuat dan semakin kuat, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi keluar dari perangkapnya. Inilah pentingnya kita ketahui ada dua roh di dunia ini, yaitu roh setan dan roh Kristus. Jika roh setan berkuasa, maka jerat demi jerat akan menuntut manusia kepada perangkap setan. Tetapi jika roh Kristus yang berkuasa dalam hati kita, maka jerat demi jerat dapat kita hindari, dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama, terlebih bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Harta, waktu, dan tenaga yang Allah karuniakan kepada kita, tidak kita salah gunakan. Salomo jatuh karena dia salah gunakan berkat dan bakat yang Allah karuniakan kepadanya. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan kepada kita dalam Bible Echo tanggal 1 Oktober tahun 1889 paragraf 10. Hanya melalui Kristus umatnya dapat melawan godaan dan menjadi pria dan wanita yang memiliki tujuan yang tinggi dan suci, berintegritas mulia, dan tidak akan dijauhkan dari kebenaran dan keadilan. Orang Kristen harus banyak berdoa. Doa meraih kemahakuasaan dan memberi kita kemenangan. Masih ingat dalam pekabaran sebelumnya bahwa Yesuslah yang datang kepada Salomo untuk menjawab doanya. Yesuslah yang karuniakan hikmat kepada Salomo. Namun pada akhirnya hati Salomo menjauh dari anak Allah dan jatuh dalam perangkap setan. Jerat demi jerat Salomo lahap dan akhirnya terperangkap. Karenanya diingatkan kepada kita semua bahwa The Review and Herald tanggal 24 Mei tahun 1887 paragraf 3 berkata, kita sekarang berada di tengah bahaya akhir zaman. Setan telah turun dengan kuasa yang besar untuk menjalankan tipu dayanya. Ia mengikat pikiran atau imajinasi pada hal-hal yang tidak murni dan melanggar hukum. Orang Kristen menjadi seperti Kristus dalam karakter dengan merenungkan model ilahi. Apa yang mereka temui memiliki pengaruh yang membentuk kehidupan dan karakter. Dikatakan, seorang pelukis tidak akan pernah melihat lukisan yang tidak sempurna barang sedetik pun, karena takut hal itu akan merusak mata dan persepsinya sendiri. Karenanya, jangan melihat akan godaan setan, tetapi pandang pada Yesus yang adalah model ilahi,
maka hidup kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia hari demi hari dalam karakter. Kita dapat menang atas segala rancangan godaan setan, sebab kita tinggal dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami tidak jatuh dalam godaan setan, dalam jerat dan perangkapnya, yaitu harus kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Sebab menjelang Yesus datang kedua kali, setan begitu giat dan kerja keras, agar banyak jiwa, banyak umat yang akhirnya binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, roh Kristus, agar kami tidak terjerat, dapat menghindar akan jerat-jerat setan, dan pada akhirnya kami dapat hidup serupa dengan Kristus, khususnya dalam karakternya, dan saat Yesus datang kedua kali kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.